sahabat yang terkasih, salam berkah di hari Minggu ini, khususnya minggu kedua masa Advent, dan lilin yang kedua itu adalah lilin kasih. Semoga kasih kita tetap bernyala dalam situasi apapun, khususnya hari ini bersama Sabda Hidup yang diambil dari Injil Markus, bab 1 ayat 1 sampai 8. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus Anak Allah. Seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya, "Lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalan bagimu." Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, "Siapkanlah jalan bagi Tuhan. Luruskanlah jalan baginya." Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, "Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu." Lalu datanglah kepada Yohanes orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengakui dosanya, mereka dibaptis di sungai Yordan. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit. Makanannya belalang dan madu hutan. Inilah yang diberitakannya, "Sesudah aku akan datang Ia yang lebih berkuasa daripadaku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus." Para sahabat yang terkasih, seorang filsuf Kierkegaard pernah menceritakan tentang pertunjukan lawak. Dan pada saat pertunjukan lawak, segala sesuatu itu sudah dipersiapkan. Tiba-tiba di pertengahan itu, gedung itu terbakar. Dan sang pelawak, dia lari dari tempat itu, pergi beritahu orang-orang di sekitar desa itu. Dan ketika diberitahu kepada orang-orang di sana, mereka berpikir bahwa ini bagian dari lawak. Sehingga mereka tidak percaya. Wah, kemudian bagaimana si pelawak ini meyakinkan mereka bahwa benar-benar terjadi kebakaran. Tetapi mata hati mereka tertutup dan mereka tidak percaya. Kemudian dari gedung pertunjukan itu, api merambat sampai ke perumahan di sekitar itu. Dan terjadilah kebakaran yang besar di desa itu. Mari para sahabatku yang terkasih, di minggu kedua masa Advent ini, kita merenungkan seorang tokoh. Kalau boleh saya katakan, dia adalah Bahtera Sang Sabda. Sang Sabda Kristus Emmanuel itu, yang lahir kemudian. Tetapi tokoh ini para sahabat semua sudah kenal. Bentara Sang Sabda. Pewartanya itu di bentara padang gurun. Kurang lebih seperti inilah padang gurunnya. Suaranya itu meraung-raung. Karena itu jelas sekali dalam bacaan pertama hari ini, bagaimana Nabi Yesaya mengatakan, suara itu meraung-raung di padang gurun. Ratakanlah jalan bagi Tuhan. Saya mau renungkan 3 poin ini. Yang pertama itu, dari bacaan Injil kita dengar tadi tentang setiap lembah itu akan ditimbun. Refleksi sederhana demikian. Lembah itu adalah pribadi saya dan para sahabat. Siapakah kita di hadapan Tuhan? Kita ini sebetulnya pada awalnya adalah orang-orang berdosa. Dari lembah kekelaman itulah kita diangkat, ditimbun oleh kasih Tuhan sendiri. Karena itulah Emmanuel, dia datang untuk supaya kemanusiaan saya dan para sahabat diangkat. Indahnya di sini. Dan kemudian bagian yang kedua, setiap gunung dan bukit itu akan diratakan.
Ini juga ngomong saya dan para sahabat. Bagaimana manusia itu, wah sudah diselamatkan, itu pinginnya seperti Tuhan. Ingat, dalam kitab Kejadian ngomong tentang Hawa dan Adam. Pinginnya itu seperti Tuhan. Dan mereka jatuh dalam dosa. Saya dan para sahabat juga kurang lebih seperti itu. Karena itu dalam tradisi kita, orang-orang Yahudi juga percaya bahwa tempat tinggal Tuhan itu di ketinggian. Jadi di bukit, di gunung, gereja-gereja juga dibangun di sekitar gunung dan bukit. Karena kita memuji Allah yang maha tinggi. Nah, itulah yang menjadikan saya dan para sahabat kemudian kita tinggi hati. Tetapi Kristus datang supaya kita semua menjadi pribadi yang rendah hati. Dan bagaimana bagian yang ketiga? Pribadi yang rendah hati ini sangat jelas sekali para sahabatku yang terkasih. Yohanes Pembaptis. Kerendahan hati saya mau katakan demikian. Bukan berarti kita mau merendahkan diri. Tetapi kita mau menjadikan siapa pusat. Bukan kita pusat dari segala sesuatu. Perjalanan hidup ini siarah kita. Kita mau menjadikan Kristus sebagai pusat hidup saya dan para sahabat. Inilah beriman dalam konteks sekarang ini. Bagaimana saya dan para sahabat kita diingatkan oleh Yohanes Pembaptis. Seperti ilustrasi tadi. Kebakaran sudah atau sedang terjadi. Karena itu pewartaan Yohanes pada hari ini adalah pewartaan tentang pertobatan. Pertobatan itu mesti datang dari dalam diri. Dan kemudian bersinar. Dan kemudian menjadi lambang bagaimana saya merasakan kasih Tuhan. Dan tentunya di atas semuanya ini para sahabatku yang terkasih. Dalam dunia yang tidak menentu saat ini. Keterbatasan kita itu tidak membuat kita supaya kita tidak terus mewartakan sabda Allah. Jadilah seperti Yohanes Pembaptis yang menyiapkan orang lain juga supaya merasakan Emmanuel itu. Menyiapkan Natal bagi orang lain. Membuka palungan bagi orang lain supaya orang lain yang belum percaya akan nama Tuhan kemudian pelan-pelan merasakan bahwa Emmanuel ini adalah terbuka untuk semua orang. Karena itu mari bertobatlah sambil terus mewartakan sabda Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan untuk menerima berkat tetapi juga untuk memberi berkat. Karena itu teruslah melangkah para sahabatku yang terkasih. Sabda Tuhan, sabda hidup. Tuhan Yesus memberkati, Bunda Maria merestui. Amin.